أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Qalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah biiznillah, alhamdulillah ala kulli hal. Atas kudrah dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi, tidak lain tidak bukan sebagai wujud kecintaan kita dalam memperingati yang pertama lahirnya suri tauladan kita, lahirnya contoh uswah bagi kita, sekaligus memperingati kemerdekaan negara kita. Maka dari itu marilah bersama-sama Bapak, Ibu, Akang dan Teteh, juga adik-adik, kita sama-sama mensyukuri atas segala nikmat dan rezeki yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah titipkan kepada kita hingga detik ini, yang akhirnya jazakallah bisa kita nikmati. Nikmatnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan yang sedang sama-sama kita perbaiki, kita tingkatkan dan sampai titik kita pertahankan. Tidak lupa rezekinya, rezeki waktu, rezeki tempat, rezeki sehat, rezeki umur yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah titipkan kepada kita, hingga akhirnya kita dilembutkan hati, diberikan rezeki kelembutan hati dan ringannya langkah kaki agar kita bisa hadir di sini. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan ke uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, tabiin-tabiinnya, hingga akhirnya sampailah kepada kita sebagai umatnya yang terakhir, yang insya Allah senantiasa meneruskan, melanjutkan risalah-risalah juga visi misi Rasulullah hingga akhirnya Islam menjadi rahmatan lil alamin. Ya, mungkin yang pertama Widi ingin menghaturkan jazakumullah bikhair untuk undangannya, untuk kesempatannya memberikan Widi ladang berkarya, berbagi, menjalankan amal soleh yang memang sudah dicontohkan, yang sudah diperintahkan oleh Allah. Melalui tablik ini insya Allah senantiasa menjadi pembelajaran, pelajaran, ibroh, khususnya untuk diri Widi, umumnya untuk kita semua, yang insya Allah mampu mengantarkan kita semua semakin layak dan pantas menjadi penghuni surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang pertama-tama yang ingin Widi tanyakan, Bapak, Ibu, Teteh, dan Akang-akang, gimana kabarnya? Sehat dan bahagia? Sekali lagi, tacan kompak, tacan kadangu suantana. Bilih nuju barobo, pedah poek, teka talus di dia mah, gitunya. Bilih garugah heula sakedap da mau alami paling 2 dinten. Ya, sakedap.
Gimana kabarnya Bapak, Ibu, Teteh, Akang? Sehat dan bahagia semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Dan alhamdulillah atas izin Allah malam ini diberikan cuaca yang cerah, yang mana sama-sama kemaksudan dari panitia. Ini mengaturkan terima kasih banyak untuk panitia yang mengundang Bapak perangkat desa dan kemudian dari pemuda-pemuda dan dari warga-warga. Ini teh masuknya berarti desa Warga Luyu, warga ya, Warga Luyu, Kecamatan Arjasari ya. Ya insyaallah yang Kabupaten Bandung. Alhamdulillah, terima kasih sudah melengkapi Teteh. Insya Allah apa yang kita gelar, apa yang kita sama-sama adakan malam ini senantiasa menjadi amal jariah untuk kita ya. Dan insya Allah tema malam ini meneladani akhlak Rasulullah sebagai pribadi yang unggul dan bagaimana mampu menerapkan dalam kehidupan pribadi kita sebagai umatnya. Yang berkaitan dengan berarti kalau akhlak berbicara tentang sifat ya Bu ya, ya Teh ya, Bapak. Kalau sifat berbicara sifat dan akhlak, kenapa pada akhirnya Widi tadi di mukadimah awal menyampaikan bahwa Rasulullah itu satu-satunya manusia yang paling sempurna di muka bumi ini yang pernah ada. Apa yang kita tahu tentang sifat alias akhlak dari Rasulullah yang pernah kita pelajari? Rasulullah memiliki berapa sifat, berapa akhlak? 4, alhamdulillah. Yang pertama sidik, kemudian amanah, lalu fatonah, kemudian tabligh gitu. Apa yang kita tahu ketika berbicara akhlak atau sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasulullah tersebut? Dengan sidiknya, dengan amanahnya, dengan fatonahnya, dan dengan tablighnya. Bisakah salah satu sifat yang ada di diri Rasulullah kita belajar untuk mempraktekannya? Sedangkan yang kita tahu no atas ke orang uninga, no atas ke orang diajar, orang teh umat Rasulullah sanes. Kita umat Rasulullah bukan? Betul? Nah, halo, hadir? Alhamdulillah. Nggak kemalaman kan? Udah kawangian kan? Udah, alhamdulillah. Ya, ya takutnya karena kompilasi antara bulu mata dengan bantal, efeknya jadi ngelamun. Ya berbicara 4 akhlak atau 4 sifat Rasulullah tersebut yang kita tahu tadi. Bisakah kita belajar untuk mengcopy paste, nuturkeun, ngagugu, niru naon nutos dicontohkeun ku Rasulullah? Mengcopy paste, mengikuti apa yang sudah Rasulullah contohkan, sudah Rasulullah perjalankan. Bisa nggak kita? Biasa tuh orang. Biasa tuh. Insya Allah tanah pinte. Insya Allah tiasa tanapi insya Allah nyakitu kumaha. Kan pami kalau kita telaah lagi, Rasulullah diutus oleh Allah, tujuan pertamanya untuk mengajarkan atau memperbaiki apa kalau bukan akhlak alias sifat. Yang kita tahu gitu ya, berdasarkan dalil Quran bahwa Allah menyifati, memberikan sifat kepada manusia masihan gitu nya, nerapkan sifat terhadap manusia ada 3 hal. Yang pertama halu'a, kemudian yang kedua kabad, lalu yang ketiga doifa.
Apa arti dari kabad halu'a doifa? Bahwa setiap manusia itu memiliki sifat gaduh. Sifat gaduh karakter. Kabad ini sering berkeluh kesah. Ada gak di diri kita? Ada? Yakin? Karaos atau napi raraosan? Alhamdulillah jalujurnya di rumahnya. Alhamdulillah hatur nuhun. Ya, alhamdulillah. Ya nyatanya memang kita sering berkeluh kesah. Contoh, ibu-ibu uninga carogena bade angkat ikhtiar usaha entah damo atanapi icalan. Doa ka Allah teh. Ya Allah, dinten ayeuna caroge abi bade angkat damel. Abi teh priogi kanggo meser beas, kanggo bayar listrik, kanggo bayar merangkali sekolah, kanggo meser buku. Priogi nama 2 juta ya Allah. Itu doa ibu-ibu. Suaminya berangkat kerja. Suaminya berangkat berdagang, berwirausaha dan berikhtiar, berupaya. Uih ka bumi, pulang ke rumah. Tadi ibu teh nyuntin ka Allah sabaraha Bu? Ku caroge di pasihan mah 1 juta. Nah hari ayah meni ali mengusahakeun pisan gitu. Padahal ketika berbicara bab rezeki, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sudah dijamin atau belum? Yakin? Betul? Yang pada akhirnya seharusnya ketika suami memberikan 1 juta, apa reaksi ibu-ibu pertama kali? Nah, eta mah bapana, sanes ibuna. Malah ka bapana nu ngawaler, ibu-ibu aya. Seharusnya sikap seperti apa yang harus ibu tunjukkan ketika suami lelah mengusahakan, lelah berikhtiar, yang ternyata tadi berbicara doa mengajukan ke Allah 2 juta. Ternyata ketika suami berikhtiar berupaya dapatnya 1 juta. Apa respon ibu-ibu pertama kali? Nah, ya, oh manyun, Pak, sing sabar Pak, sing sabar. Ya, karena kita sudah tahu bahwa rezeki itu sudah Allah jamin. Bisa nggak kita memperbaiki penyikapan yang sudah Allah tetapkan? Ya tadi, ketika kita meminta 2 juta, ternyata suami setelah maksimal dan optimal atas mengusahakeun ya tema, alhamdulillah kengingna mung sakieu. Yang terucap seharusnya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Gitu. Udah mah, Bu kebayang suami capek, ibu juga capek. Dan pada akhirnya ketika suami memberikan uang yang dibutuhkan, walaupun belum memenuhi target atau hitung-hitungan ibu, coba kita terima dengan rasa syukur. Ulah ditambihan an atanapi in, jantan syukuran atanapi syukurin, gitu ya. Jangan, terima dan motivasi kembali, semangati caroge teh hatur nuhunnya ya, hatur nuhunnya abi, hatur nuhun abah, gitu ya kan. Dan pada akhirnya suaminya bersemangat kembali nggak Bu? Dan ibu-ibu setelah menerima hal tersebut berlapang dada. Kan Allah menginginkan hamba-hambanya itu senantiasa belajar berlapang dada. Yang dalam artian mampu untuk menerima segala sesuatu yang Allah hadirkan. Gitu. Nah itu kan tujuan Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlaknya. Tapi sebelum Rasulullah,
mengajari terhadap umatnya, terhadap keluarganya dulu, Rasulullah pun belajar nggak? Belajar. Rasulullah mempraktekkan tidak? Mempraktekkan. Maka dari itu, belajar sabar, belajar syukur, belajar ikhlas. Apakah dari pihak ibu-ibu saja, ataukah pihak bapak-bapak juga? Terus anak-anak juga harus. Kalau semuanya bisa bersabar, semuanya bisa bersyukur, adem nggak bu rumah tangga bu? Damai nggak bu? Ya, udah mah di sini teh daerahnya adem lagi ya, dingin kata buat Widi mah, gitu ya, alhamdulillah. Tapi kenapa di dalam rumah teh selalu harudang, gitu ya? Kenapa? Karena tadi kita belum mampu mengelola apa yang menjadi ketetapan Allah. Yang pada akhirnya Rasulullah sudah mencontohkan dengan sifat sidik. Sidik itu senantiasa mampu membenarkan dan mampu menjadikan kebenaran tersebut hadir di dalam dirinya. Contoh tadi, dengan suami mendapatkan uang 1 juta, itu sudah ketetapan Allah atau suami yang mengada-ngada bu? Itu sudah rezeki yang Allah tentukan, nutos dipasihan ku Allah, atau nabi urang nanu kekeh betekeh gitu, kedakenging 2 juta teh. Kan Allah berikan sesuai dengan kadar dan porsi. Allah teh masihan teh moal pagentos, tos kaukur, tos katakar. Namanya rezeki itu sudah tertakar, tidak akan tertukar. Mina rezeki mah tos ditangtoskeun moal pagentos. Komodei pahili sareng ucing gitu. Aras teh. Dan tos aya takaranana. Tos aya kadarna, bilihna. Ketika suami pulang membawa 2 juta, punten-punten, paket COD bu. Ngan tadina 2 juta teh tos dipos-poskeun ya. Kacoceng 200. Kanggo naon? Make up. Bilihna. Si ade hoyong naon? Si ade pangmesakeun online deh. Jangan nu 2 juta teh ente tiasa nyimponan kanu kapriyogian gitu milihna teh. Ngata Allah menguninya, oh pami di pasien 1 juta mah laras tiasa engke teh kanggo bayar ieu bayar itu. Sasarangan orang ragepkeun. Tingawitan orang akil balik tiasa ngabentenkeun antawis nu hak sareng nu batil. Membedakan antara yang benar dengan yang salah. Pernahkah dalam 1 hari saja kita tidak bisa makan? Pernah mengalami Bapak, Ibu, Teteh? Belum ya? Walaupun lagi Ramadan, lagi saum, kan maghribnya iftar, buka saum, buka puasa, betul ya? Ya, walaupun dalam 1 hari itu tidak menemukan nasi, tapi menekanana naon? Cemilan 10, 11. Tamihan sangu wareg. Gitu kan? Nah, 4 sehat 5 wareg laras bu. Gitu ya. Yang pada akhirnya coba kalau kita tafakuri, sasarangan orang ragapkeun, orang lenyapkeun. Oh, da geuningan laresnya. Allah teh atas nyumponan nu janten kabutuh. Terus punten, sedangkan kita selama ini berdoa seringnya seurna kahoyong keinginan atau kebutuhan. Nah, ibu-ibu kumaha kebutuhan we aya wena gitunya. Kebutuhan we merenan gitu ya. Nah, karena itu tadi bu, kita harus mampu, harus bisa memaknai
antara keinginan dengan kebutuhan. Sedangkan berbicara kebutuhan, apalagi terkait kehidupan di dunia, sama Allah sudah dipenuhi? Sudah diberi? Sudah atau belum? Kan kalau berbicara bab rezeki, ini favorit ibu-ibu ya. Biasanya kalau wedding ngisi di masjid di mana atau tablik di mana ya, tema yang paling resep teh rezeki gitu ya. Dari 6.236 ayat di Al-Quran, bab rezeki, ayat yang membahas tentang rezeki sebanyak 123 ayat. Maka dari itu, bagaimana caranya kita jangan berpikiran sempit tentang rezeki. Rezeki teh memang cuan aja gitu. Apakah rezeki hanya sebatas uang? Apakah rezeki sebatas materi saja? Tidak ya. Ilmu, kesehatan, dan yang sering pisan ke urang hilapkeun naon Bu? Tiasa ngicupna urang, tiasa nafasna urang, punten tiasa hitutna urang. Laras teu? Bu, pami orang tetiasa hitung di rumah sakit, kedah di operasi, ada tindakan. Nah coba, terus kemarin-kemarin yang kita alami COVID-19, gitu ya, yang terserang COVID harus beli tabung oksigen, sanes tabung gas, kade, katanya beli lepat, yang pada akhirnya oksigen yang selama ini Allah gratiskan, dikala pandemi kita harus beli. Ya. Berarti maaf, punten. Selama ini kita banyak syukur atau banyak kufur. Alhamdulillah jalujur di dia mah. Subhanallah, ini resep. Ya nyatanya memang ya tadi disandingkan dengan sifat yang Allah berikan, berkeluh kesah, halua. Kemudian kabad itu apa? Sibuk dalam hal apa? Berangan-angan. Cobinya mencaroge abi teh. Cobi pami abi teh kapungkurnya, gitu. Sibuk berangan-angan, berandai-andai. Itu yang dimaksud dengan kabad. Sedangkan ketika berbicara sesuatu, sebuah ketetapan Allah, kita melihat sesuatu yang zohir, sesuatu yang tampak, walaupun kita belum merasakan. Angan-angan itu selalu dikedepankan. Contoh, hari ini habis beras, besok tos diamutan enjing nate, ya beras seet, mohon. Terus kumaha tuh? Cara genate ngawlar kumaha? Yang teguh kumaha gitu. Yang pada nganjuk heula. Punten, pernahkah kita mendengar sebuah riwayat keterangan ibu-ibu, tete-tete, bapak-bapak tahu malaikat Israel? Tahu, kenal nggak? Tahu namanya aja. Udah pernah ketemu? Belum. Tapi pasti akan ketemu. Dalam satu hari, sebuah riwayat menyebutkan malaikat Israel mendatangi setiap manusia di muka bumi ini sebanyak 70 kali. Dibagi 24 jam. Di breakdown. Dari 70 kali sehari mengunjungi kita, dalam 24 jam dalam satu hari 20 menit sekali. Pilih aya di pali dia, pilih aya di pali dia, aya di pali mana gitu. Ya. Terus kita dengan PD-nya besok ya beras habis. Kalau malam ini kita tidur, kemudian malaikat Israel mendatangi kita, gimana? Gimana Pak? Gimana teh? Ya. Kan itu yang harusnya janten bahan emuten ragapeun. Persiapan apa yang sudah kita kumpulkan
ketika kita hidup dan sebuah keniscayaan kita akan menghadapi kematian. Tapi masih kena riweuh ku beas. Intinya ku listrik komo moal sasi moal tahun nerekel wae. Ira turuna tuh. Gitu ya. Yang pada akhirnya ya inilah yang namanya kehidupan. Dan kembali ke sifat. Yang terakhir adalah doifa. Doifa itu apa? Nyatanya kita memang ciptaan Allah yang diberikan sifat lemah. Kenapa kita harus belajar untuk menghadirkan jiwa hauqolah? Apa maksudnya jiwa hauqolah itu? Jiwa yang senantiasa menanamkan di dalam dirinya kalimat doa la haula wala quwata illa nu hartosna Bu. Sakali deh. Nu hartosna Bu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itulah yang dimaksud nudi pika maksad jiwa hauqolah. Urang teh berserah sumerah nya sanes pasrah. Mangga ya Allah kumaha Allah we. Sanes gitu. Tapi kita meminta berdoa terhadap Allah, kemudian kita berupaya. Orang teh ikhtiar Bu. Punten contohnya kieu, misalkan widi linggi di dia, bumi dilebat gang. Terus widi ngadoa ka Allah, ya Allah, widi hoyong di pasihan mobil Pajero pada det di jero. Gitunya. Misalkan di lebat gang, hoyong ya Allah tuh hoyong gaduh mobil Pajero pada di jero wios lah ya Allah, nu penting mah gaduh. Gitu ya. Nah. Kinten-kinten Bapak Ibu teteh. Widi bumi lebat gang. Widi ngemutan teu nya parkirna engke atas mobil Pajero di mana? Nyewa garasi, pamigaduh artosna nya bunya. Nu gampilna we di sisi jalan. Ngahalangan teu ka batur. Dicarioseun teu. Tuh. Tapi Widi teh maksa. Ya Allah ngekeukeul abdi mah hoyong Pajero. Gitu. Di emutan teu. Kita sudah memperhitungkan belum untuk bensinnya, biaya servisnya, biaya pajaknya? Dan nyatanya memang selemah itu kita di hadapan Allah. Dan sifat yang paling keren di diri kita, di setiap manusia nih ya, bukan hanya bapak, bukan hanya ibu, bukan hanya teteh, termasuk Widi. Kita punya sifat keren teh dua Bu. Apa itu? Marakat dawang sareng bedegong. Maksa kalau teh, ya Allah dah hoyong. Alim ya Allah dah hangan sakit. Laras atanapi benul. Panjalujur di dia mah. Alhamdulillahnya. Yang pada akhirnya memang realitanya seperti itu. Kenapa? Karena kita tadi kabad halwa doifa, sering berkeluh kesah, sering sibuk, berandai-andai, berangan-angan, dan pada akhirnya nyatanya kita lemah. Nah, dari yang sudah diperjalankan oleh Rasulullah, banyak nggak pembelajaran untuk diri kita? Ketika Rasulullah dalam keadaan bingung, Allah tegur, Allah ingatkan dengan surat Duha ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajadaka dzalam fahada. Dan kami menemukan engkau dalam keadaan bingung. Bingung teh kunaon? Itu selama 2 tahun Allah tidak menurunkan wahyunya. Bukti bahwa Rasulullah pun manusia. Yang membedakan dengan kita, Rasulullah itu dijaga langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nah kita sama, kita juga. Kemudian yang membedakannya apa? Rasulullah manusia pilihan yang diberikan wahyu, yang diberikan Al-Quran agar disampaikan kepada umatnya, yang tujuannya memperbaiki akhlak tadi, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Bagaimana kita bisa dipercaya membenarkan? Fatonah itu apa? Cerdas. Tabligh bisa menyampaikan. Kita menjadi contoh untuk siapa? Suami untuk istrinya,
Suami sebagai ayah untuk anaknya, ibu untuk anaknya juga, saling menopang gitu. Yang kemudian ketika Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak, nyatanya Bu, gitu ya. Ketika berbicara kondisi manusia yang belum mampu belajar, diilmui oleh ilmu-ilmu yang Allah hadirkan, kondisi saat ini gimana sih Bu? Dengan berita-berita yang kita baca, kita lihat, kita dengar, kita tonton di TV maupun di gadget, mengkhawatirkan nggak sih Bu? Pak, Teh? Ya. Keung atau udah poet Pak, gitu. Denu caang, sepada sentek keung. Ya, nyatanya seperti itu. Maksudnya apa? Kamaksadanana kumaha? Ya karena kita banyak tidak tahunya, kita belum banyak belajar. Ku kalimat kieu we pamiwidi bade naros. Bapak, Ibu, Teteh, hirup berat atanapi hapang. Sekali deh, hirup berat Bapak, Ibu, Teteh. Hampang, alhamdulillah. Aya nu ngawalar berat? Aya. Ulah dipangku. Ya. Ulah dipangku. Gitu. Hirup mah. Ari hirup nu disebat hirup teh naon sih? Cobi urang maknaan heula. Supados urang tiasa nyaketan. Naon nu jantan contoh. Nu tos dipituduh dipika contoh ku Rasulullah. Ai hirup teh naon? Tuang hungkul, nikah hungkul, nindihan kahayang, atanapi damel hungkul, atanapi sakola hungkul, hirup teh, atanapi hirup mah hardolin. Naon hardolin teh? Nyamang gawe tanah. Gitunya. Jadi hidup itu apa sebetulnya? Kalau kita harus maknai, hidup itu bersatunya jasad dan ruh. Betul? Bisa nggak disebut hidup kalau ada jasadnya aja? Tidak. Disebutnya apa? Zombie. Jomblo ditinggal mati. Saur wali eta mah. Ya, kata wali kan gitu, jomblo ditinggal mati. Tuh. Ketika ada jasadnya saja. Ketika ada ruhnya, bisa disebut hidup? Bisa nggak? Tidak. Disebatna oge naon? Uka penampakan roh gentayangan. Jurig. Gitunya. Jalangkung. Nah, yang kemudian ketika bersatunya jasad dan ruh, maka menghadirkan sebuah nyawa. Itulah yang bisa membuat kita bergerak, yang membuat kita bertumbuh, yang membuat kita berkembang. Berkembangnya sanes bareuhnya. Sanes. Eta mah pami searting baking soda jantan bareuh gitu nya. Yang berkembang di sini dari kecerdasan kita, dari keilmuan kita, dari kesolehan dan kesolehahan kita sebagai hamba Allah. Nah, hidup tuh seperti itu, Bu. Kan dulu kita apakah begitu lahir kejelik saarageun kieu. Saaranom kieu, da aranom keneh di dieu mah. Gitu. Kan enggak ya? Kita melalui proses dari dede bayi menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, gede wadah sangu. Gitu ya. Yang pada akhirnya kita dulu imut-imut, sekarang masih imut-imut, Bu. Jangan atuh, jangan jadi amit-amit atuh. Jangan. Ya prinsipnya kan gitu. Itulah proses. Kita teh bergerak dari anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, gitu. Rasulullah mengalami juga. Bagaimana Rasulullah dijaga oleh Allah mulai dari umur akhir balik lah ya kita hitung sampai 39,9 tahun ketika masih sebagai Muhammad bin Abdullah. Sama Allah dijaga, dididik, ditempa gitu ya. Yang kemudian ketika usia 40 tahun menjadi Nabi Muhammad SAW,
menjadi Rasulullah Muhammad, sempurna nggak akhlaknya, Bu? Sempurna. Dan kalau berbicara proses penciptaan kita gitu ya, di Al-Quran banyak firman Allah yang menyebutkan bahwa kita itu diciptakan dari turab, lumpur hitam, kemudian berubah menjadi nutfah, setetes mani yang bercampur, kemudian dijadikan alaqah, segumpal darah, kemudian darah tersebut menjadi daging. Daging diberi tulang, daging membungkus tulang tersebut dan ditutup oleh surat Atin, Bu, ayat 5. Bahwa Allah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Maka lahirlah ungkapan bahwa manusia itu ciptaan Allah paling sempurna, tetapi kesempurnaan tidak ada di dalam diri manusia. Urang nate kedah teras-terasan diajar. Badai mau diajar. Diajar naon? Diajar ngamaknaan hirup supados naon? Supados hirup bahagia. Mata bini di awal tadi tumaros. Bapak, Ibu, Teteh sehat dan bahagia. Tuh tos robininya ngaharulang. Abi tos bahagia teh acannya. Cok. Kadang-kadang gitu ya. Realitanya seperti itu ya, Bu ya. Realitanya. Nah, pertanyaannya sekarang, kebahagiaan itu bisa kita ciptakan ataukah kita cari? Diciptakan. Kenapa? Kalau kebahagiaan dicari, sok pilari cobi ka mall. Aya teu bahagia, aya toko bahagia. Toko emas bahagia. Tapi meserna ngahulang heula, cekap teh nya atosna. Kan gitu. Rumah makan bahagia, rumah makan Padang, Bu. Tapi sekarang mah ada paket hemat 10.000. Ya, gitu. Nah, berarti ketika kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, diberi kemampuan untuk menciptakan kebahagiaan, coba kita tafakuri, urang ragapkeun, lenyapkeun ka diri. Mau tidak kita bahagia? Mau? Yakin? Wantu miriungkeun mumpung nuju ngariung ya. Mau banget tuh. Nu sapalin teu ngawaler tapi Bu, Ibu we tadi nu semangat teh. Mau bahagia ibu-ibu, bapak-bapak? Mau aja, mau banget. Mau banget. Pertanyaannya, mau tidak kita mengusahakan menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri? Nah, itu. Berarti siap dong sama Allah ditempa, dididik dengan apa? Adanya ujian, adanya musibah dan cobaan. Rasulullah sudah mengalaminya, Bu, Pak, Dek, Teh. Ujian, musibah, cobaan tersebut. Kenapa cobaan? Karena cobaan berkaitan dengan kehidupan. Pami cobian, tuh anu tadi ditaruang eta. Mana cobian? Kuliner cobian mah biasa nage gitu. Kalau cobaan senantiasa berkaitan dengan kehidupan. Mangga cobian kode salah sama video yang gak heula ditampi bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang pada akhirnya realita dan kenyataannya selama ini kita teh ternyata masih belum mempelajari, belum mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang sudah dijalankan oleh Rasulullah. Makanya wajar nggak kita belum bahagia? Wajar. Rasulullah kira-kira menurut kita sebagai umatnya bahagia nggak ya? Namanya izin ngawalna pami Rasulullah bahagia tuhnya. Bahagia. Urang umatna Rasulullah bahagia atau ente? Kadang-kadang nih, woy. Kita harus yakin karena Allah hadirkan tidak kebahagiaan dalam kehidupan kita. Diberi tidak, dipasihan deh sih orang teh kebahagiaan ku Allah. Cik, pami kenging nyebatkeun. Orang samikeun we heula. Bahagiana orang kenging artos 500.000 tegaduh hutang
atanapi kenging artos 5M hutang 10M. Tah geningan sami teh ieu teh sadayana atanapi kenging teu nego tuh ada urang mah digentosan Ustaz gentosan gitu ya. Maknanya kan kita sering mendengar bahagia itu sederhana apa? Dengan melihat senyuman orang yang paling kita sayangi, orang tua, pasangan, anak, besti. Pai besti teh naon sih? Besti persahabatan, teman dekat. CS Pak, bahasa kapungkur kita mah Pak. CS-ku itunya somet kapungkur gitu. Ya, yang pada akhirnya sesederhana itu. Jadi bagaimana kita mampu menciptakan kebahagiaan diri kita ketika kita menerima segala sesuatu yang Allah hadirkan dengan bahasa nanti kieu Bu. Abi mah teu ngutruk ngan ngeluh. Nah hanya ya Allah si ibu eta mah kenging sakieu ari abi sakieu gitu. Ente ngeluh ngan ngutruk sami wae. Maka dari itu ciptakan kebahagiaan kita dalam artian alhamdulillah dengan usaha yang sedang dijalankan oleh ibu-ibu dan suami-suaminya. Allah teh sudah menetapkan dan menentukan. Pami ibu di pasien langkung ti sakitu, ibu bakal hilap ka Allah. Gitu. Kufur deui wae. Kenapa Allah berikan segitu? Agar ibu mampu mempraktekkan rasa syukur. Hatur nuhun. Terima kasih. Sasarengan. Gitu. Thank you. Sasarengan. Kan pada akhirnya coba kita ciptakan berdasarkan contoh yang sudah diperjalankan oleh uswah kita, suri teladan kita, Rasulullah, dengan sifatnya sidik amanah fatonah tabligh. Coba kita bentuk dulu dari diri kita. Kita mulai dulu dari diri kita. Hoyong bahagia. Hoyong ningali batur bahagia manyun. Nanya ulah dinyakeun eta mah. Ulah atuh. Malakah nya mah mamah nasidul. Gitu. Ya. Ketika melihat orang lain bahagia pun harusnya kita bahagia. Kenapa? Siapa tahu dia akan berbagi. Dan pada akhirnya kita pun lebih termotivasi, semangat kitanya. Kita bahan semua sama di sini. Ibu-ibu, bahan kita dari turab tadi, tanah atau lumpur hitam. Betul kan? Sama kita semuanya diciptakan oleh Allah berasal dari tanah. Daya nu tanah sengketa. Dayanya. Kamu tanah warisan masih kena diparebutkeun. Daya. Masih. Ulah tuh. Kan bahan sama. Yang pada akhirnya ketika orang lain mampu, ketika orang lain bisa, kita bisa enggak? Kita mampu tidak? Mampu. Pertanyaannya apa? Mau enggak kita berupaya seperti mereka? Itu kan. Dan Allah mah sudah memberikan ketetapan rezeki, kecerdasan, kepintaran, keilmuan, pengetahuan dan wawasan. Kembali ke kitanya, mau nggak kita mempelajarinya dan belajar menjadi hambanya yang solehah, menjadi hambanya yang soleh berdasarkan tuntunan siapa? Ya Rasulullah. Yang pada akhirnya ketika kita mampu untuk memaknainya, hidup lebih bersemangat nggak Bu? Ketika kita sudah mengetahui, Bu, hidup itu tujuannya kemana, Pak? Hidup tujuannya kemana? Ke akhirat. Oke, ke akhirat. Tapi ada syarat utama menuju akhirat. Apa kira-kira syarat utamanya? Mati dulu. Nah, maka dari itu ketika tadi Widi bertanya, Bu, hidup itu berat?
berat gitu ya. Ada yang menjawab kadang-kadang, ada yang menjawab hampang karena dijinjing. Soalnya kenapa? Widi ngasih taunya jangan dipikul, jangan dipangku. Ya. Gubrageun berat mah tuh ibu, masya Allah bu, kayak wartosannya punya. Gitu. Yang pada akhirnya, kalau kita gambarkan, orang gambarkan kehidupan teh layaknya ban mobil bu. Ku ibu tos kabayang beratna, ku bapak tos kabayang beratna ban mobil. Ulah ke mobil setum, mobil biasa weh. Ya. Hidup tuh layaknya gambaran ban mobil. Kita posisi duduk. Kemudian ban mobil tersebut yang kita gambarkan sebagai kehidupan, kita pangku. Apa yang kita rasakan, apa yang akan terjadi dengan kaki kita bu? Patah, pegal bu. Gagajaheun bu, gagajaheun, sing sireun bu. Ya, kesemutan kaki kita sampai ke mati rasa kaki kita ya. Itu karena kehidupan kita pangku. Gambelna naon? Hirup teh kurang di lamunan. Mun hirup abi teh kieu. Mun abi teh lahir di negara Swiss. Mun abi teh lahir di Arab unggal dinten umroh. Misalkan. Karena nyatanya kehidupan kita banyak ngelamun. Akhirnya hidup menjadi berat. Sekarang ban mobil tersebut ke orang tadi, ieu mah ulah digubrageun bu nya, bilih ninggang kanu sampean. Ieu mah urang gorolongkeun we. Gambaran kehidupan tadi ya. Kita gorolongin gitu ya. Apa yang terjadi dengan kaki kita? Masih terasa pegal nggak? Masih terasa cingsiremen nggak? Atau kesemutan? Tidak ya? Pegal? Ada nggak nanti kita menemukan fase pegal dalam kehidupan? Alias atau bahasa sederhananya, Bu, Teh, Bapak, Akang, hidup capek? Hah? Enggak, alhamdulillah. Hidup capek enggak? Capek, mangga tuh tipayun. Nah, pami capek, sakedahna naon sih? Liren heula, ngarengap heula alias isi. Tuh. Hirup capek. Mangga tipayun. Tadi 20 menit sekali nyamperna oge. Pedawen teu katawis. Teu ngajirim. Ari teh pas urang nyebatkeun capek, pas belegedeg aya malaikat Israel. Yap atuh ye. Wih, kumaha tah. Kan gitu. Ya kalau misalkan kita sedang capek menjalankan kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Kembalikan kepada Sang Pemberi kehidupan. Kasaha nya ka Allah. Punten. Saneska caroge. Saneska sepuh komo ka diri. Kita kembalikan terhadap Sang Pemilik kehidupan. Gitu. Ya ternyata memang ketika capek sakadahna kan istirahat. Ya, ketika hidup tadi gambarannya ban mobil kita gorolongin, kan kita juga berjalan. Nah itulah fase kita menghadapi rasa lelah, rasa capek. Terus kumaha tuh? Ya istirahat heula, reureuh heula, ngarenghap heula, eut heula kitu nya. Bade tuang heula. Istirahatkan dulu sejenak. Lalu kemudian kita lanjutkan perjalanan kita. Kenapa? Kita harus melihat atau mengawasi laju roda mobil tersebut yang kita gambarkan layaknya kehidupan. Bilih naon? Bilih mengkol, dengar batur picarioseun teu. Picarioseun. Layaknya kehidupan kita. Kemudian gambaran perjalanannya, ada jalan menurun, mudun, aya jalan nanjak. Pas mudun ulah seuseurean teuing. Ya, komo nyaliranya hariwang. Gitu nya seuseureanana. Kan? Maka ketika menemukan jalan turunan, apa? Syukuri. Enggak usah
ditertawakan, apalagi tertawanya berlebihan. Kemudian menemukan jalan menanjak alias naik. Kemudian setelah menemukan jalan menanjak tersebut, apa sikap kita? Syukuri juga. Kenapa? Biasanya tos nanjak mudun. Tapi bisa jadi kita menemukan jalan landai yang rata. Gitunya. Nah, ketika kita mampu menyikapi kehidupan dengan rasa syukur, berarti kita sudah mampu untuk bersabar. Sudah mampu untuk ikhlas. Nu disebat syukur teh naon sih Bu? Kalau bukan menerima dengan apa yang sudah Allah hadirkan, dengan apa yang sudah Allah tetapkan. Walaupun kenyataannya, nah hanya abdi lahir di Indonesia. Coba mau abdi lahir di Korea, sarangeo, gitu ya. Ya, bisa jadi. Ya, kalaupun kita lahir di Korea, apakah kulit kita akan sebening dan seglowing mereka? Belum tentu. Gitu. Jadi pada akhirnya syukuri dulu, alhamdulillah lahir di Indonesia dari orang tua yang mampu memberikan pendidikan, pembelajaran yang luar biasa buat kita semua. Karena Rasulullah sendiri kan memperjalankan, Bu, pami diregapkan, dilanyapkan deh. Aya patarasan kieu. Kasusah kahariwang. Apa yang belum pernah Rasulullah rasakan? Ketika Rasulullah, kita gambarkan dengan keadaan kita sekarang. Orang kantos bingung tegadu beas. Kantosnya Rasulullah kantos tuh. Dan pada sanes beas di ditumanya gitu. Terus Rasulullah mengalami kesedihan, kehilangan siapa? Dua orang yang dicintainya, siapa? Paman dan istrinya. Pamannya Abu Thalib dan Siti Khadijah. Berarti kesedihan yang kita rasakan, Rasulullah pun sudah merasakan? Sudah, Bu. Kesedihan apa? Karudat, karungsing, kalieur. Orang singkat wanya, sepadas itu panjang teh. Lising, Bu. Naon lising teh? Lieur jeung pusing. Gitu. Kalising orang naon nu can pernah diraoskeun ku Rasulullah. Maka sebuah riwayat menyebutkan kan, ketika Rasulullah menghadapi sakaratul maut, yang Rasulullah ingat siapa? Kita, Bu. Umati. Hawatos hariwang. Kenapa? Pami saur dilan mah sendiri itu berat. Itu sebabnya bisa jadi kehidupan kita sekarang berat karena kita belum bekerja sama dengan pasangan, kita belum bekerja sama dengan anak, kita belum bekerja sama dengan orang tua. Menjalankan kehidupan sesuai dengan keinginan Allah. Matak, rudat, rungsing, lising we pokoknya. Terus si ayah ngajakan ke mana? Healing. Tos healing, uihna rungsing keneh wae si mama kunaon artos seep ya ari ayah tadi ayah jajan wae jeung si dede jeung si kakak teuh engko healing teh hoyong eling tapi healing lising liar jeung pusing deui wae gitu ya. Berarti itu tadi, Bu, kebahagiaan masih kita cari, belum kita ciptakan. Kalau kita sudah mampu menciptakan kebahagiaan kita sendiri, maka rasa syukur kita akan semakin besar. Apa yang sudah diperjalankan oleh Rasulullah merupakan sebuah parameter patokanana supaya sirup ente lising, terungsing. Sok seueuran healing, cen. Kamu mah stres teh, kurang rekreasi, kurang piknik, katanya. Nya gitu, wih piknik, jarang medud, baraud. Kunaon sih? Saya patos. Tos di mana? Tos di Bali. Gitu. Kan nyatanya seperti itu. Ketika kita mau menyikapi dan kemudian dengan akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah pun menggambarkan bahwasanya ketika seorang hamba, seorang manusia menyerahkan segala kebutuhan kehidupannya
menyerahkan setiap apa yang ada di dalam dirinya, diatur, dikuasai, dimiliki oleh Allah, hadirlah yang disebut dengan jiwa mutmainah. Gitu. Jiwa mutmainah dilandasi oleh apa? Kita yakin, kita membenarkan bahwa kehidupan kita memang sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menguasai, sudah ada yang memiliki. Malam ini saja tadi di awal disebutkan, bukankah rezeki Allah memberikan kelembutan hati kita untuk hadir duduk di depan panggung ini di tengah dinginnya cuaca. Raosna tabu sakieu naon sih Bapak Ibu? Oh. Tapi karena Allah berikan kelembutan hati dan ringannya langkah kaki kita untuk menuju tempat ini, maka hadirlah kita. Bukankah ini rezeki terbesar? Bentuknya apa? Ilmu. Gitu. Dengan cara meneladani akhlak Rasulullah. Yang kemudian jelas Bu, bahwa kehidupan ini sebuah proses. Proses apa menuju mati tadi Bu? Kalau bukan proses perjalanan. Layaknya kita mau di dia aya nu gaduh lembur pami lebaran atau napi Idul Fitri mudik atau napi sadayana asli orang dia aya nu mudik. Nah, gambarannya seperti itu. Ketika kita mau mudik, apa saja yang harus kita persiapkan? Oleh-oleh meserna nganggo naon Bu? Artosna kumaha cara kengingna Bu? Kenging THR alhamdulillah Bu. Ge wiri nyunkeun sakedik Bu. Sakedik kan? Siap. Yang pada akhirnya oleh-oleh, uang. Cara mendapatkan uangnya kita harus berikhtiar. Berarti ada persiapan kan? Nah, begitupun ketika kita mampu memaknai kehidupan ini dengan landasan uswah contoh Rasulullah, betapa seriusnya Rasulullah mempersiapkan perbekalan untuk menghadapi kematian. Pada orang Sunda loba heureuy. Untuk itu. Ada saatnya kita harus serius, ada saatnya kita harus bercanda dalam mempersiapkan perbekalan untuk menghadap Sang Holik Bu, pemilik kita. Tapi sebelum menghadap langsung kepada Allah, ada proses yang harus kita perjalankan. Hidup itu merupakan perjalanan menuju kematian. Atau Nabi milih di dia anu keturunan Hercules, manusia setengah dewa. Tapi dah mau Hercules kayak pamit lepat. Di film tapi Bu, itu ya nyatanya itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian yang sering kita abaikan, sering kita lupakan. Pede, yakin weh. Bagaimana kita mampu mensyukuri terhadap segala sesuatu yang Allah hadirkan? Kalau hal terkecil yang sudah Allah titipkan di diri kita, kita masih pakai perasaan, belum terasa. Yang kemudian berarti mengambil 4 sifat yang Rasulullah contohkan, kita awali dari yang termudah Bu. Yang termudah apa? Kita misalkan salah satunya belajar menjadi orang yang sidik, ataukah belajar menjadi orang yang amanah, ataukah belajar menjadi orang yang fatonah, ataukah belajar menjadi orang atau manusia yang tabligh. Salah satunya saja Bu. Kalau bisa kita lakukan salah 2, mangga. Salah 3, mangga. Salah 4, ya sadayana berarti. Gitu. Ya. Dan hal tersebut sebuah petunjuk. Secara hakikat datang dari Allah, secara sunnah uswah melalui Rasulullah. Dan yang terpenting ketika meneladani sifat akhlak Rasulullah, hal apa yang bisa kita petik hikmah dan pembelajarannya?
Yang orang teh kedah tiasa semangat. Bapak, Ibu, Teteh masih pada semangat hidup. Ibu-ibunya kemananya? Sekali lagi, bahwa Bapak, Ibu-ibu, Teteh-teteh masih pada semangat hidup. Alhamdulillah. Billy hayang terus semangat gitu ya. Semangat di sini kita awali dengan cara seperti apa? Pernah mendengar kalimat jihad? Bapak, Ibu, Teteh? Pernah? Pernah. Apa yang kita pahami ketika berbicara kalimat jihad? Berangkat ke Suriah? Berangkat ke Palestina? Bukan. Tapi definisi dari jihad adalah bersungguh-sungguh, sing serius, sing nyaan. Dalam hal apa? Ya tadi, itu satu hal yang termudah yang bisa kita lakukan. Maknai hidup kita. Sudahkah sesuai dengan petunjuk yang Allah berikan? Sudahkah sesuai dengan perintah yang Allah turunkan? Dan sudahkah sesuai dengan contoh yang Rasulullah berikan juga? Contohkan. Itu saja dulu. Sing serius. Nah rumah capek atau awi mohon pami capek kedana naon istirahat. Pami hirup capek wae yang berarti tos hoyong uih tipayun. Gitu, mangga atuh dipayun ari capek wae gitu. Yang pada akhirnya ketika kita mampu memaknai hidup ini sebuah perjalanan menuju kematian, maka kita akan bersemangat untuk berjihad, serius menjalani kehidupan ini. Dengan cara yang pertama apa? Kita perbaiki dulu yang namanya keyakinan kita, keimanan kita. Mengutip dari ungkapan Imam Syafi'i mendefinisikan tentang iman. Yang dimaksud iman di sini, penjabaran dari Imam Syafi'i adalah tasdikul bil qalbi. Tidak sebatas yakin dan percaya saja, tapi membenarkan bahwa hidup itu sudah diatur sama Allah, sudah dikuasai sama Allah, dan sudah dimiliki oleh Allah. Tasdik, dibenarkan. Harirup keneh ieu teh. Oh, kan yakin. Membenarkan bahwa kita masih hidup. Kemudian setelah mentasdikan, membenarkan, ikraru bilisan, diikrarkan oleh ucapan. Orang terus janji ke Allah. Atau lagu niji, mana janji manismu, sarangnya gitu ya. Bu, coba kita maknai. Kita hidup pegang janji nggak? Atau kita nggak janji apa-apa? Bagaimana dengan kalimat yang setiap dalam sholat kita ulang-ulangi? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Itulah janji kita kepada Allah dan Rasul. Agar apa? Menjalankan perintah Allah, mengikuti contoh yang sudah Rasulullah contohkan. Ikrar bilisan, memegang janji yang kita ucapkan. Jangan janji Audi ya. Ada yang tahu janji Audi? Janji di atas ingkar teh. Gitu. Yang akhirnya langkah berikutnya definisi iman menurut Imam Syafi'i adalah amal atau af'al bil arkan. Diamalkan, dilakukan oleh perbuatan. Kita yakin ketika kita sedang bekerja, yakin, percaya, dan benar akan dapat gaji ketika kita menjadi karyawan salah satu perusahaan. Yakin nggak? Ketika kita berdagang, yakin nggak akan ada yang beli? Nah, ketika kita hidup, yakin nggak kita akan menghadapi yang namanya dan berbicara hidup gitu ya, dengan landasan tadi iman, tasdikul, dibenarkan, tidak sebatas diyakini dan dipercayai saja. Kemudian ikrar bilisan, diikrarkan, dijanjikan oleh ucapan. Kemudian amal atau af'al, diamalkan oleh perbuatan kebajikan, dilangkahkan. Maka kita tinjau, Bapak, Ibu, Teteh,
Yang pertama, hidup kita dikasih sama Allah atau kita yang minta? Dikasih. Sepakat ya? Ya. Kemudian, petunjuk pedoman kehidupan dikasih sama Allah. Bentuknya apa? Al-Qur'an. Contohnya pada diri Rasul. Itulah petunjuk pedoman kehidupan. Kemudian, fasilitas kehidupan yang ketiga diberi tidak sama Allah, dipasihan ke Allah. Nyatanya apa? Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya kepemilikan Allah. Karena kita sekarang tinggal di bumi, berarti kita penduduk bumi. Allah sudah menyediakan apa? Tumbuhan, hewan ternak, gitu ya, banyak. Kalaupun seluruh fasilitas itu bisa kita habiskan, silahkan kata Allah, gitu ya. Nah, dengan tinjauan tadi, kurang teh regepkeun, hirup di pasihan, petunjuk pedoman kehidupan di pasihan, kemudian fasilitas kehidupan di pasihan ku Allah. Jadi kayak yang naras bu, liarna hirup paling mana bu, pak? Hirup di pasihan, petunjuk kehidupan di pasihan, kemudian fasilitas kehidupan di pasihan. Liarna hirup teh aya di isi mastaka. Orang teh seueur sasangkaan. Jadi yang naros, dari dia mah jalujurnya bahwa bapak ibu-ibu sareng teteh-teteh. Nah, seseorang seringnya selama ini berbicara prasangka. Kalau bahasa Qur'annya itu zon, kita banyak berhusnuzon atau bersuuzon sama Allah. Alhamdulillah jalujur. Tapi namanya sapali, sekali deh. Selama ini, selama kita mendefinisikan memaknai kehidupan kita, kita seringnya bersuuzon atau berhusnuzon sama Allah. Bersuuzon. Maka perbaiki. Ayo sama-sama kita perbaiki Bapak, Ibu, Teteh. Kenapa? Karena mungkin nggak Allah menzolimi hamba-hambanya. Ada dalilnya? Ada. Surat Al-Baqarah ayat terakhir 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'ah. Bahwa Allah tidak pernah membebani di luar batas kesanggupan hambanya. Makanya kita tahu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita itu sudah tertakar, sudah terukur. Hanya saja kita masih bingung mengukur kehidupan dengan apa. Yaitu tadi, dengan pedomannya, yaitu Al-Qur'an. Bu cobi regapkeun, emutan lenyapkeun. Permasalahan kehidupan naon anu teu aya walaranana di Al-Qur'an. Cobi rezeki tadi kuidi terus disebatkan dari 6.666 ayat atau 6.236 ayat, 123 ayat ngebahas favoritnya ibu-ibu, yaitu rezeki. Berbicara tentang kematian dibahas sama Allah. Berbicara tentang bab waris dibahas, tapi anggarnya paguntreng. Terus kemudian apa? Berbicara tentang cara sholat, perintah sholat ada. Gitu. Jadi permasalahan kehidupan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Nggak ada yang kurang dari dalam Al-Quran teh. Kita masih bingung cara menjalankannya. Ya baca sunnah Rasulullah, sirahnya kah, tarikhnya kah, banyak belajar. Gitu. Yang akhirnya hal tersebut pun mendatangkan ketenangan nggak tadi? Mutmainah. Tenang kita bu, hidup bu, gitu. Tenang, senang, katanya. Tapi sanes angkleng-angklengan, komodin teu napak, gitu. Dah hirup mah kedah karaos, sanes raraosan. Hirup mah kedah karasa, sanes rarasaan. Hari hirup kene ieu teh. Ya, alhamdulillah. Jadi dengan semangat tersebut, dengan jihad tersebut, jihad, kesungguh-sungguhan dan keseriusan kita, Rasulullah mencontohkan. Dan akhirnya yang dipelajari dari jihad terbagi menjadi dua kategori. Jihad ada dua kategori bu. Yang pertama jihadul akbar, yang kedua jihad fisabilillah. Ya. Ada sebuah riwayat ketika Rasulullah baru selesai berperang dengan para sahabat.
Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapkah kalian wahai sahabat-sahabatku menghadapi perang selanjutnya? Kemudian para sahabat menjawab, perangnya di mana ya Rasul? Berapa banyak pasukan yang akan kita hadapi ya Rasul? Definisi jihadul akbar. Rasulullah kemudian memberitahukan kepada para sahabat, perangnya pasukannya tidak banyak, tempatnya pun tidak begitu luas, tapi perangnya terjadi di sini. Rasulullah menunjuk dadanya. Jihadul akbar yang dimaksud adalah perang melawan hawa nafsu. Berbicara hawa nafsu itu bagian dari syahwat, Bu. Syahwat tidak hanya terbatas punten, hanya hubungan suami istri saja. Tadi nu disebat kahoyong, keinginan, itu bagian dari syahwat. Gitu. Nah itulah jihadul akbar kita. Sejauh mana kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Nyata di ngadoa teh kahoyong kabutuh. Dan seseur nama alhamdulillah jalujurih meni resep. Gitu. Kan gitu. Sedangkan kita juga tahu kebutuhan kita sudah dipenuhi sama Allah. Sudah. Dan seueur hoyongna daripada butuhna. Gitu nya. Dan kemudian dengan jihadul akbar tersebut, Rasulullah sendiri sudah meriwayatkan, mencontohkan. Dan di dalil Quran di surat 42 ayat 30 atau 45 ya, jadi lupa lagi suratnya, bahwa ternyata manusia itu ada yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Itu sebabnya manusia langkung seueur kahoyong. Karena dia tidak mampu berperang dengan hawa nafsunya, dia tidak bisa mengendalikan kahoyongnya. Sanes tekenging, boleh. Hanya saja kita pun harus bisa mengukur diri kita. Contohnya tadi, Widi rumah digang, tapi Widi maksa sama Allah pengen Pajero, komodi helikopter. So, Bu, kumaha nya. Kayak dipasihkeun ka ibunya. Pamiku Allah di pasihan. Alim tuh, dari ibu nage alim. Kan gitu. Berarti kita pun harus mampu mengukur bahwa ketika meminta Pajero, kita sudah memikirkan garasinya, untuk servisnya, untuk bayar pajaknya. Gitu. Dan yang terpenting apa? Untuk menyetirnya, Bu. Piraku pada didodorong atau Pajerona, Bu. Kan teu kitu. Italian karena beheung. Gitu pilihna. Ya kan? Berarti ada yang harus kita persiapkan. Nah, itulah jihadul akbar. Kemudian jihad yang kedua adalah jihad fisabilillah. Yang dimaksud dengan jihad fisabilillah berkaitan dengan tadi sifat-sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah. Sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Kita punya kemampuan gaduh kabisa gitu ya. Gaduh kapinter. Orang sok nulis novel, nulis kisah, cerita, sok mangga. Tapi bagaimana tulisan kita tersebut menjadi sebuah pesan. Pesan apa? Pesan dakwah. Kita bisa public speaking seperti Widi gini ya. Ada proses belajarnya? Ada, Bu. Da kapungkur saur mama. Ini bawel Widi teh gitu. Celemeng. Alhamdulillah geningan. Kata Allah harus menjadi seseorang yang berbagi, mampu memberikan, mampu berbagi, bukan menggurui ya, Bu ya. Widi pun masih belajar, Bu. Apa yang sudah Widi terima, Widi jalankan dengan pola terima kasih. Apa yang sudah Widi terima, Widi kasihkan kembali. Menjadi amal jariah nggak buat Widi, Bu? Ya, buat ibu-ibu menjadi amal juga. Amal buat bapak-bapak juga. Gitu. Dengan modal bawel, celemeng, cerewet. Nah, ketika itu Widi mau belajar bagaimana ya cara public speaking, berbicara di depan umum. Bu, pami ngawitan mah Bu dah nyerocot atuh ieu teh Bu tur teh. Aduh, garulis karasep. Aduh, eta molototan atanapi resepnya. Eta ngabaeudan atanapi manyunan.
Hadeg-deg bu, mami urangna widinya nggak mau belajar. Dan pada akhirnya ketika kita mau diproses dengan kesungguhan tersebut, Allah melayak pantaskan. Pamit widi ditaruh saya nak kieu. Haroyong lapet surga. Hoyong alim diujina alim. Nya kan? Teh Allah nu naros. Kalian mau memasuki surgaku? Mau diuji alim ya Allah. Nah, bisa gitu. Udah bosan, mangga atuh tipayun. Kan gitu, sederhana jawabannya. Tipayun ke mana? Awiri mendakan Allah. Pamitos bosan diapain? Diuji. Karena memang prinsipnya kehidupan kita bukankah isinya ujian. Nah, kita pelajari dulu. Fungsi dari ujian untuk apa, Bu? Naik kelas, lulus, ya. Kemudian mendapatkan nilai terbaik. Tapi nggak naik-naik, nggak tangga atuh, Bu. Kan gitu. Ya. Kita yang sering terbelenggu oleh prasangka kita sendiri. Nah, Allah teh nih, irahnya batur siga abi. Tibaliknya, iraha batur siga iraha abi siga batur. Batur siga abi tuh dibalikeun ku ibu mah. Ari abi siga batur mah gimana? Nah, padahal setiap apa yang Allah hadirkan, apa yang Allah berikan, kira-kira beda nggak, Bu? Atau semua sama? Yang membedakan di hadapan Allah berdasarkan dalil Quran apa? Adalah nilai ketakwaan. Nah, ono disebut takwa teh tatakan di babawa, Bu. Sanes. Gitu. Kan bukan itu, Bu. Jadi ini sebuah proses yang memang akan senantiasa kita hadapi. Hidup itu penuh dengan ujian, hidup itu senantiasa ada musibah, hidup itu senantiasa ada cobaan. Nah, sejauh mana kita membenarkan bahwa kehidupan ini dengan pertanyaan ini, Bu. Bu, Allah itu siapa? Bapak, Ibu, Teteh. Allah itu siapa? Pencipta. Kita siapa? Makhluk yang diciptakan. Kehidupan kita selama ini gimana Allah, gimana kita? Aku mau wing, hirup-hirup wing. Nah, kan? Betul? Mana hirup-hirup wing itu? Gitu. Ya. Pas nggak kira-kira? Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memfasilitasi kehidupan, Allah yang memberikan paduan kehidupan. Tapi kehidupan kita, gimana kita? Harusnya gimana Allah? Gitu. Nah, dari situ saja ternyata kita belum mampu memetik hikmah, memetik pesan yang Allah sampaikan melalui ayat Al-Quran, melalui contoh perjalanan Rasulullah, bahkan yang terdekat sekarang, melalui musibah yang kita alami, melalui cobaan yang kita alami, melalui ujian yang kita alami. Ini teh Allah teh hoyong naon ya, hoyong mintarkeun orang, hoyong nyilakakeun orang. Kan nggak mungkin Allah mencelakakan hambanya. Gitu. Hanya saja di situ kita yang kurang peka. Gitu. Maka sampai sini barangkali ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan, dijadikan oleh-oleh. Dawi itu jauh-jauh dari Bandung, pengen atau dapat oleh-oleh dari ibu apa, dari bapak apa, dari teteh apa, pertanyaan terkait dengan tema ataupun di luar tema, gitu. Maka kurang lebih mungkin 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan dari teteh, dari ibu, dan dari bapak, masing-masing 1 pertanyaan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada yang mau bertanya berarti siap ditanya, gitu. Mangga. Sieun enteu ngegel we di mah teh. Bismillah. Mangga silakan. Ada yang mau bertanya? Mangga. Mangga silakan. Tuh dikasih mic-nya. Mangga. Oh, mangga sareng emak saha namina. Mangga, Ma Mariati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pada tumaros. Syarat mangga. Kumaha? Tumaros ka Ustaz. Mohon. Ibu teh upami ieu sok pada nirina rutinan. Rutinan. Sok rada kasiangan. Gitu. Rada kasiangan. Mohon. Anu sanes matos dieta ai menuju itu Allah kene gitu nya. Tah ai kitu kumaha biasana sok nganggo sunat kitu nya kalau eta asar eta sunat. Mohon. Eta ai mah teh da cinta diri nami teuing kirang ieu teh. Mohon. Eta hoyong kadugi bade eta nganggo rutinan. Mohon. Janten manteu eta teh nu ieu teh nu Ngaos rutinana mah. sanes Oh saneh. sunatna anu sateuacan. Oh bada. Qobla Oh qobla. da asar nya. Oh qobla asar. Oh mohon, mohon. Bu teh janten eta kitu da. Teh janten kumaha mak? Teh janten kitu dah ya tadi mau besok itunya bos teh. Kitu teh kumaha mak? Mun dia eta janten kitu teh halangan kitu sae. Janten teh sae gitu. Oh janten teh sae, mohon, mohon. Atas? Atas Mohon. pilihnya. Mohon. Punten tapinya. Teh sami ya semua. Mohon sami-sami we digenyeun ke dia punten. Pilih eta nya Mohon. paninten kemah ieu deui upami masih cenah dipasih anu Islam. Oh nyeunkeun penjelasan. Mohon mangga insyaallah. Janten cenah mah sunat cenah teh kasiangan pisan gitu janten ka eta mah Mohon. masjidna. Mohon, mohon. Tah. Berarti siap. Cekap mah kuy dicobi diwalernya, dibantu diwalernya kumaha pencerahanana maksudna dalam artian ketika kita ingin melaksanakan hoyong ngajalankeun anu sunatna gitu nya. Terus da salarosna mah tadi ku emak tos tiasa ngungkapkeun tos kawaler salarosna mah. Penyebabnya apa? Emak teh kasih yangan gitu. Dalam artian aya nu nuju dipidamel heula atanapi henteu ku emak teh sateuacan angkat ka pengajian rutin teh. Tah cobi padamelan eta atau pekerjaan itu dikerjakan lebih awal gitu ya. Agar apa? Ya tadi subara sendeu kasih yangan. Janten mana oge regreg alias tenang. Untuk datangnya pun pami ya berkaitan sedikit dengan tadi yang kita bahas berbicara tentang mutmainah. Mutmainah yang memiliki terjemahan nu hartosna teh tenang. Itu kan dalil Quran di surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam jannahku, surgaku kata Allah. Nah berarti kenapa ya hidup kita belum tenang? Biasanya jawaban yang paling simpel, yang paling sederhana, pedah orang rurusuhan, kita buru-buru. Sedangkan ketika kita belajar ya fikih, tata cara di dalam tadarus atau tilawah, ada salah satu fikihnya harus tartil, betul? Di dalam sholat orang teh nuju sholat teh kedah nina tuh pakarosanana nuju ngaderes nuju tilawah orang tartil teu atanapi rusuh. Nuju sholat orang tumanina teu atanapi rurusuhan. Nu tadina kedahna Allahu Akbar janten Allahu Akbray ngagebray. Emut kana hutang, emut kana sendal nu teu acan dititipkeun ka panitipan sendal nuju sholat di masjid teh. Nah janten gitu. Nah bilina orang teh rurusuhan alias buru-buru. Mawi hapuntennya. Mohon. Mawi upami eta teh upami
Karena itu dari tamak make emutnya. Mohon. Anak terpanjang kan pengen itu gula itu. Laras. Itu. Laras. Tenang deh upami anu waktosna mah kitu fardu mah. Mohon. Mohon teh Sunatna. Nah, berarti nu kedah diragapkeun teh nu disebat sunat pami widi mah nuju diajarnya manya diajar teh henteu ngabaentenkeun antawis sunat ataukah fardu. Ketika kita bisa menjalankan tiasa ngalaksanakeun, laksanakan. Tetapi ketika kita tidak cukup waktunya, henteu kabujeng gitu nyamanya teu sawios gitu ya. Jangan memaksakan yang pada akhirnya ulah memaksa jantan orang nate rurusuhan gitu. Biasana nururusuhan kumaha tah pamin teu ti kosewab ti geledug gitu atanapi ti seureuleu kunaon da peda rurusuhan teh ya. Pamit tiasa ngalaksanakeun ya alhamdulillah mah laksanakeun langkung saena gitu nya. Pamit teu acan nya mah enggak teu sawios mah. Teu kedah maksakeun oge. Da Allah tidak pernah memaksa. Kenapa? Ada dalilnya. Dengan kalimat Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim la ikraha fid-din. Allah tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Gitu. Di surat Al-Baqarah ayatnya nanti mangga dicari saja gitu. Gitu kirang langkung nama jantan ulah terbebani, ulah jantan emutan, langkung saya emak lebih mempersiapkan pami hoyong tiasa ngalaksanakeun qoblana untuk jantan kasiangan berarti emak tiasa nya tadi pami nuju aya pada melan mah di pidamel langkung awal, di beresan langkung awal, jantan angkat ke masjid, oke? Untuk rurusuhan, gitu. Gitu panginten namanya. Oh, alhamdulillah, tuh kan. Pasti ya namanya kehidupan pasti ada sebab, ada akibat, gitu. Kenapa kita kesiangan? Karena kita tidurnya kemalaman. Kenapa kita kecapean? Karena kita terlalu memforsir badan kita gitu hingga lupa istirahat gitu panginten sederhana. Mangga selanjutnya ya sami-sami ma sing sarehat dan jangan lupa bahagia dan berbagi kebahagiaan ya ma gitu. Mangga salajengna bade mangga ti Bu De mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustad bade tumaros Mangga sareng Ibu saha? Ibu Yuyun ya. Kumaha Ibu Yuyun? Mung duka lebet kena tema duka Teu sawios. Perkawis Oh. eka. Perkawis eka. Mohon. Kumaha? Upami eka. Mohon. Upami tadi ekahan. Mohon. Ngandunkeun nah eta masih kene wajib. Mohon. Nu tos ngandunkeun anak maksudna. Oh, oke. Nah masih kene wajib ekahan. Siap. Apakah masih wajib untuk melaksanakan akikahnya? Ya. Sekarang kita sama-sama kaji dulu syar'i, fikih dan ketentuan melaksanakan akikah. Ya. Yang kita tahu akikah itu diperuntukkan untuk anak yang baru lahir. Anak laki-laki berapa jumlah ekor hewannya? 2. Anak perempuan 1. Nah, pertanyaannya itu hukumnya kalau berbicara hukum dudukannya apa? Sunnah muakkad dianjurkan sanes wajib. Larasnya sepakat kan? Ya, sunnah muakkad dianjurkan. Berarti ketika dianjurkan anu nuju gaduh, anu nuju ngupayakeun da prinsipna oge sadayana tiasa. Semuanya bisa ketika dia mau untuk berusaha, berupaya. Laras atanapi bener. Urangna alim, tiasa moal orang akikah. Wow. Tapi ketika kita diniatkan proses istri
atau adik atau kakak yang sudah menikah hamil, ada prosesnya kan. Anggaplah kurang lebih kita persiapannya 1 tahun. Kita bisa nggak menabung untuk persiapan nikahnya? Bisa? Bisa. Kalau kita hanya saja kita belum, alhamdulillah jalujur. Nah, kemudian ketika sunnah muakkad, berarti yang mampu melaksanakannya mendapatkan pahala. Betul ya? Ketika yang belum bisa melaksanakannya jadi dosa tidak? Tidak. Nah, karena bukan wajib, Bu. Gitu. Tapi Pak Ustadz, Ya. puntennya Ya, ibu teh gaduh sametan, gaduh sametan. mohon karaoke gitu. Mohon. Teu acan diekahan ai ku sepuhna atos. ku sepuna atos. Mohon. Berat- Ai artosna kaanggo gitu. Di margi diekahanana tos ayeuna tos gaduh putu. Oh, Tos caroge teh. Mohon. Tapi masih aya. Tos ngantunkeun. Carogena tos ngantunkeun. Mohon ari itu keluargana nanaroskeun wae gitu. Nanaroskeun naonna. Mohon cenah iraha kan cenah tos diekahan ku tos kapungkur saurna teh. Oh, waktu kapungkur. Neme bade atanapi atos. Di pasihan artos. Di pasihan artosna kanggo eka. Yuswana sabaraha punten? Tos sabaraha tos sepuh. Tos sepuh. Ayeuna tos ngantunkeun. Oke. Sedangkan dasar melaksanakan eka, berapa hari kelahiran dari bayi tersebut? 7, 14, dan 20 lebet ente kanggo almarhum caroge. Oh, anu mawi Nah. haroskeun gitu. Nah, Pak gitu. Ustad. Da di Gunung Halu mah Mhm. sadayana kitu nu tos ngantunkeun teh di ekahan. Nutos ngantunkeun di Di daerah ekahan Gunung Halu. di daerah Gunung Halu. Hapunten, bilihna keterbatasan ilmu widinya bunya. Tapi pami berdasarkan tinjauan fikihnya kan seperti itu ya. Ketentuan hari pelaksanaan eka 7, 14 dan 21 kelipatannya. Nah, kemudian kalau sudah melewati hal tersebut gimana atuh? Terus pernah menemukan pertanyaan seperti ini juga. Kang, kalau saya belum eka, saya melaksanakan yang mana dulu? Kurban dulu atau ekah dulu? Sudah mendapatkan belum keilmuannya tentang syarat dan ketentuan atanapi rukun kanggo menunaikan akikah? Gitu. Karena kalau misalkan sudah melewati 21 hari, ketika kita ada kemampuan tidak melaksanakannya, ya berarti kita tidak mengikuti kedudukan dari hukum akikah. Sunnah muakkad dianjurkan oleh sahabat, oleh Rasulullah. Nah, kalau berbicara yang di Gunung Halu, berarti itu mah adat kebiasaan, bukan berdasarkan anjuran. Gitu. Janten nagih gitu. Janten lagi pamiainun lagi, saya kumaha Bu? Mohon kadahna kumaha gitu. Dibayar, leres dah. Mohon kan eta caroge. Mohon. Jantan wargi-wargina. Mohon. Anu naroskeun teh iraha Mohon. gitu kan cenah tos di ekahan, iraha bade eka. Tos diekahan, nya maksudnya abi tuh tos masihan artos tolong ngakeha. Ibuna teh tos masihan artos. Mohon. Mung artosna dianggo gitu. Kaanggo. Kaanggo. Mohon. Kaanggo dianggo. Dianggo. Ya lujur di rumah ya alhamdulillah masya Allah. Cekap Pak Ustad. Mohon. Cekap artosna. Teu cekap artos. Mohon. Eka kan kedah 2. Aing Mohon. masihan artosna 2,5 juta. Mohon. Sedangkan doma oge 3,5 juta. Numawi artosnya dianggo gitu. Dombana domba kuring sanes Bu. Oh sanes. Pamilu kuring mah atuh kantune moy. Kantun mencita gitu. Berarti maaf, dengan apa yang Ibu Yuyun alami ya, menjadi sebuah beban tidak? Beban. Beban. Iya, beban. Apakah kemaksudan Allah seperti itu? Apakah inginnya Rasulullah seperti itu? Tidak. Gitu. Saena ayeuna kumaha? Calik sasarangan tabayunkeun. Sareng sepuhna almarhum caroge, sareng wargi-wargina. Ya abi sebagai bojona terus diajar mangga bilih bade ngulam nu dipercanten atanapi nu dijantankeun guru, urang diajar heula fikih melaksanakan atanapi pelaksanaan akikah itu seperti apa. Supaya selalempeng sadayananya dan sanes bade berdebat, calik bertabayun, berdiskusi. Nah,
artos nu kamari alhamdulillah dianggo kanggo kapriogian. Kanggo saha? Nya anak incu emak gitu ya. Kanggo sadi dinten abdi. Tas saena kumaha pami piwara ngagentosan. Paling biasa dicicil. Mohon gitu. Mohon 2,5 juta tersebut kalaupun harus kita cicil dan misalkan memang dari pihak keluarga almarhum tetap kekeh, ya mangga laksanakan. Agar apa? Bu Yuyun tidak terbebani. Gitu. Kan tadi kita sudah tinjau berdasarkan syar'inya ya, fikihnya ya. Kedudukan hukumnya sunnah muakkad dianjurkan. Ya berarti kan bukan wajib, sebuah anjuran. Bagi siapa yang memiliki kemampuan? Sebetulnya kita semua mampu asalkan mau. Gitu Bu Yuyun. Jangan ulah terbebani, ulah jantan emutan. Karena ya kusabab jantan hutang ya tak langkung saya kumaha mangga pendakan tabayunkeun ngobrol diskusikan ya saya nak kumaha kondisi abi kieu terus abi tos nampi keilmuan seperti ini apakah sama dilina benten deui manjang deui wae gitu. Tapi pada akhirnya kan prinsipnya tadi la yukallifullah nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang hambanya di luar batas kesanggupannya, Bu. Gitu. Bun, kalau misalkan kesanggupan ibu mengembalikan dengan cara dicicil, ya mangga. Untuk menenangkan mereka dan agar ibunya juga tenang, lakukan. Gitu, Bang Inten, Bu Yuyun, pami ditinjau secara syar'i, secara syariat atanapi hukumna dan ketentuannya mah. Gitu. Mangga. Masih ada yang mau bertanya? Kita sami-sami Bu Yuyun sing sehat, tetap bahagia dan berbagi kebahagiaan Bu Yuyun. Ya. Amin. Insyaallah. Tio bapana araya kene gitu. Oh ayahnya, mohon alhamdulillah. Mangga pamit anu naros tidak ada yang menyerahkan diri kuidi ditaros wios. Siap? Mohon. Ya. Oh, mangga. Alhamdulillah, mangga silahkan. Dengan ibu atau teteh? Teteh siapa? Mangga. Izin Pak Ustadz, silakan. Saya mau bertanya. Ya. Oh iya, perkenalkan nama saya Herlinda. Teh Herlinda. Iya. Ya. Pak Ustadz mau tanya, ketika kita merasa putus asa gitu ya, atau merasa kelelahan karena banyak misalkan ujian yang tak kunjung selesai gitu. Adakah amalan gitu yang bisa kita lakukan, apalagi kan di zaman sekarang untuk para generasi Z ya, iya itu kan terkenal dengan mental health-nya yang dan juga anxiety atau kecemasan berlebih ya. Maka dari itu ketika para generasi kita mendapatkan ujian atau masalah itu akan lebih susah gitu untuk menghadapinya karena mungkin di zaman sekarang sudah serba mudah seperti itu. Nah, apakah ada amalan yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan kembali semangat dan keyakinan kita kepada Allah? Ya. Widi jawab dulu. Teteh di handphonenya ada aplikasi Quran? Teteh Miranda tadi ya? Herlinda, kok Miranda ya? Ya punten maaf. Teh Herlinda ya. Teh Herlinda di handphonenya ada aplikasi Quran. Tolong dibuka di surat 13 Ar-Ra'd ayat 27 dan 28. Mangga langsung terjemahannya saja dulu. Nanti kita petik pesan atau hikmah dari ayat tersebut. Ya. Ya. Oh, siap, punten. Ya. Ayat 27 dan 28. Surat 13 Ar-Ra'd. Ada teh? Udah ketemu? Mangga. Terjemahannya saja teh. Mangga. Ya.
surat 13 ayat 27 dan 28. Ya. Atau ada yang udah ketemu duluan, mangga dari Bapak, dari Ibu yang lain ngebantu Teh Herlinda. Nah, ya. Ada? Mangga Teh. Mic-nya dari AA tuh. Siap. Mangga. Orang-orang yang kufur berkata, Ya. mengapa tidak diturunkan kepadanya tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa dia yang dia kehendaki dan memberi petunjuk ke jalannya bagi orang yang bertobat. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Dengan pemahaman Teh Herlinda, ya, apa hikmah atau pesan yang bisa Teteh petik dari 2 ayat tersebut kira-kira? Bagaimana seorang hamba Allah dikorelasikan dengan keadaan yang nyata saat ini? Anak-anak Gen Z, mereka punten-punten mentalnya ada sedikit distract, ya, sedikit lemah, sedikit terganggu, ada anxiety tadi, kecemasan yang berlebih gitu ya. Caranya harus seperti apa? Ya punten-punten, maaf nih. Sudahkah kita tanamkan terhadap anak-anak kita memperkenalkan siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah? Sudahkah kita mencontohkan kita, punten Teteh Herlina sudah berkeluarga? Belum. Oh belum. Jadi insya Allah ini menjadi sebuah pembekalan ya Teh ya. Yang prinsipnya ketika bagaimana kita mampu bisa mengingatkan orang lain untuk menjadi soleh, sedangkan kitanya sendiri belum soleh atau solehah, gitu ya. Yang pada akhirnya sekarang gini, di ayat 27 di situ, ini ungkapan dari orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur. Mereka menantang terhadap Allah. Kenapa nggak Allah langsung turunin mukjizatnya kepada Rasulullah Nabi Muhammad? Gitu ya. Sedangkan ketika itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah, sesungguhnya Allah itu menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang bertobat kepadanya. Maksudnya gimana? Walaupun ketika itu Allah menurunkan mukjizat di hadapan orang-orang kafir, orang-orang kafir itu tidak akan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah karena sudah tertutup. Agar dia mampu, orang-orang atau manusia semakin mendekat kepada Allah, yang pertama harus dilakukan adalah bertobat di ayat 27-nya. Orang-orang yang bertobat itu yang seperti apa? Di ayat 28-nya. Mereka yang beriman. Tadi kita sudah definisikan imannya dari Imam Syafi'i, membenarkan bahwa kondisi ini Allah ada kuasanya nggak Teh dengan Gen Z saat ini? Kenapa? Ada kuasa Allah. Pada akhirnya apa? Orang tuanya bisa jadi mereka cuek terhadap anak-anaknya, belum mempersiapkan, tidak memperkenalkan, tidak memberikan keilmuan tentang agama. Yang pada akhirnya yang terganggu apa? Mentalnya. Mereka memiliki kecemasan yang berlebih gitu ya. Lalu yang harus dilakukan adalah bagaimana menanamkan keimanan. Ketika kita mempelajari keimanan berdasarkan definisi Imam Syafi'i, bisa nggak kita menunjukkan atau menjadikan contoh terhadap anak-anak kita ketika kita sudah menjadi orang tua? Bisa banget gitu. Punten, maaf, kita teh seringnya ke anak itu nuntut, lupa untuk nuntun gitu. Anak lagi rewel, punten. Bahkan Widi pun pernah melakukan kesalahan itu terhadap anak yang pertama. Anak yang kedua, Widi belajar dari kesalahan anak yang pertama. Gadget seharusnya diberikan ketika mereka, anak-anak, sudah berusia di atas 5 tahun. Jangan di bawah 5 tahun. Belum bisa. Ini teh mereka teh lagi putih-putihnya, lagi bersih-bersihnya, entah dari pemikirannya, entah dari hatinya,
dari jiwa gitu ya teh ya. Kemudian karena kita nggak mau dia rewel, kita kasih gadget. Sedangkan yang kita tahu, punten, kan ada istilah lain. Inilah setan gepeng. Ya, inilah setan gepeng. Hal ini akan menjadi mudorot ketika kita pergunakan untuk aplikasi ente jelas. Dan hal ini akan menjadi bermanfaat ketika apa? Ya kita salah satunya di handphone kita ada musyaf atau aplikasi Quran. Gitu, salah satunya. Sanes nonton sarangeo, kitanya baper, bawa perasaan. Harusnya baper yang positif itu bawa perubahan, kita menjadi lebih baik. Gitu. Yang akhirnya Allah mengingatkan berfirman di ayat 28-nya agar senantiasa tentram dan tenang, banyak-banyak mengingat Allah. Sedangkan maksud dari mengingat Allah di sini apa? Yang paling sederhana saja. Bibir kita senantiasa basah, jari jemari kita senantiasa bergerak ketika bertasbih, bertahmid, bertakbir, dan apa satu lagi? Bersolawat. Senantiasa mengucapkan yang paling sederhana, kalimat istighfar, kalimat Allahu Akbar, kalimat Masya Allah, kalimat Subhanallah, dan kalimat Alhamdulillah. Gitu. Hanya saja itu butuh prosesnya teh, butuh. Sudahkah kita awali? Gitu kan, kembali lagi pertanyaannya yang terdekat saja dulu. Ketika kita melihat kondisi tersebut, kita ajak komunikasi nggak sih teh? Anak-anak dengan kondisi seperti itu, apa sih kebutuhan mereka teh sebenarnya? Kadang-kadang gini, anak-anak teh hanya ingin diberikan keleluasaan untuk mengeluarkan potensi yang ada di diri mereka. Misalkan mereka bisa menggambar, mereka bisa menulis gitu ya, entah novel, entah apa. Berikan ruang, berikan kesempatan. Tapi jangan lupa, menurut Teh Herlinda, kunci dari setiap hubungan, ya, berbicara kunci dari setiap hubungan, baik hubungan antara pasangan dengan pasangan, baik hubungan orang tua dengan anak, baik hubungan antara kakak dan adik, dan baik hubungan antara makhluk dengan kholiknya, kuncinya apa sih teh? Kira-kira kebayang nggak teh? Kunci dari setiap hubungan. Percaya. Gimana caranya kita percaya kalau kita belum pernah ngobrol? Teteh percaya ke Widi, tapi baru ketemu sekarang. Gimana kalau diculik? Nah loh, kan gitu misalkan contohnya. Berarti kuncinya apa? Komunikasi. Ibu-ibu atau napi bawa bapak atau teteh bahkan dulu pernah kebagian kuis komunikata yang ditepuk di bahunya. Dulu ada di salah satu stasiun televisi ya, komunikata. Tapi ketika anggaplah 5 peserta ya, dari peserta pertama ada yang salah menangkap dan menyampaikan, gimana komunikasinya? Lancar atau enggak? Enggak. Pertanyaannya sekarang, gimana komunikasi kita sama Allah? Baik-baik saja? Tidak baik-baik saja? Atau B aja? Gitu. Wajar kondisinya seperti ini? Wajar. Karena komunikasi kita sama Allah belum kita perbaiki. Barang siapa memperbaiki sholatnya, niscaya aku akan perbaiki hubungannya dengan manusia. Kata Allah tuh. Jadi sholat itu mengandung 2 hubungan. Hablum minallah, hablum minanas. Bagaimana kita mampu memperhatikan anak-anak kita, mendidik anak kita, kalau kita sendiri sebagai orang tua belum mendidik diri kita sebagai orang tua. Gitu teh. Berarti tips dan triknya apa? Berikan kesempatan kepada anak, dalam artian jangan bosan juga kita mengingatkan. Yang Widi belajar praktekkan di rumah teh terhadap anak yang pertama ataupun anak yang kedua, dalam satu hari, apalagi anak yang pertama udah sekolah ya, ketika hari sekolah dari hari Senin sampai Jumat pegang handphone gak lebih dari 1 jam. Jadi praktekkan itu, gak boleh lebih dari 1 jam. Kenapa? Ya kita kan belum tentu kita mengontrol apa yang anak-anak tonton itu. Dan pada akhirnya banyak
sesuatu yang subhanallah pokoknya mah. Itu satu. Kenapa akhirnya kuncinya ada di komunikasi. Anak tersebut komunikasi dengan orang tuanya bagaimana, orang tuanya komunikasi dengan Allahnya bagaimana, anaknya pun komunikasi dengan Allahnya bagaimana. Gitu teh ya. Jadi diawali dengan memperbaiki komunikasi. Gitu yang bisa dibantu. Berarti alhamdulillah cukup ya teh ya. Cukup Bu Yuyun, cukup Emak. Alhamdulillah dan cukup bapak-bapak sareng ibu-ibu ninggal waktosna oge tosnya relek karena waktos sanes kirang sono tapi alhamdulillah kirang bobo gitu ya. Al-haqqu mirobika falatakunana minal mumtarin. Kebenaran murni datangnya dari Allah, adapun kekurangan kehilafan murni datangnya dari Widi sebagai hamba Allah. Ulah kirang hapunten bila aya cariosan nu teu sapagodos, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Tidak ada kemaksudan, tidak ada unsur ataupun landasan dari diri pribadi. Widi hanya belajar menyampaikan, Widi menyampaikan apa yang menjadi kebenaran. Sebelum kita tutup, marilah bersama-sama kita rendahkan hati, tengadahkan tangan, tundukkan kepala, dan tolong diaminkan yang menjadi doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik wa azaima magfiratik wal ghanimata min kulli birin wa salamata min kulli ismin la tada'li zanban illa ghafartah wala haman illa farajtah wala hajatan hiya lakaridon illa qadaitoha ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha lembut dan maha mulia. Maha suci Allah penjaga arsy yang agung. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Kami mohon kepadamu bimbingan amal sesuai rahmatmu, ketetapan ampunanmu, kesempatan meraih sebanyak kebaikan, dan perlindungan dari segala dosa. Janganlah engkau biarkan satu dosa tersisa pada kami ya Rabb. Tetapi ampunilah ya Rob, ampunilah ya Rob. Jangan juga engkau tinggalkan kami dalam keadaan bimbang. Karenanya bebaskanlah ya Rob. Jangan pula engkau telantarkan kami yang sedang berhajat sesuai ridhomu. Karena itu penuhilah hajat kami, wahai Rob yang maha pengasih. Robbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna limuttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ummul Quran li barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.